Saudara, polisi Malaysia hari ini menangkap Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dituntut mundur. Beliau menempelak tindakan pembangkang yang menuduhnya pengkhianat. Malaysia sedang berada di titik panas. Ribuan orang turun ke jalanan Kuala Lumpur, meneriakkan tuntutan reformasi, bahkan mendesak agar Anwar Ibrahim mundur dari jabatannya. Namun yang membuat situasi ini jauh lebih sensitif adalah munculnya tudingan soal wilayah Sabah yang disebut-sebut telah diserahkan kepada Indonesia. Jika itu benar, dampaknya bukan sekadar mengguncang politik dalam negeri. Ini bisa menggoyahkan fondasi Federasi Malaysia itu sendiri. Lalu apa sebenarnya yang sedang terjadi? Dalam beberapa hari terakhir, situasi politik Malaysia menjadi sorotan media internasional. Laporan dari AFP yang dikutip berbagai media luar negeri menyebut ribuan demonstran memenuhi jalanan Kuala Lumpur. Isu utamanya adalah kenaikan biaya hidup dan tuntutan reformasi yang dinilai berjalan terlalu lambat. Harga kebutuhan pokok meningkat, tekanan ekonomi makin terasa. Dan ketika tekanan ekonomi bertemu dengan ketidakpuasan politik, yang sering terjadi adalah ledakan protes. Berbagai video yang beredar memperlihatkan massa membawa spanduk dan meneriakkan slogan anti-pemerintah. Sebagian bahkan secara terbuka menyerukan agar Perdana Menteri Anwar Ibrahim mundur. Meski demikian, tidak semua laporan mengonfirmasi adanya tuntutan resmi terkait isu kedaulatan atau penangkapan. Polis Diraja Malaysia dilaporkan sempat menahan sejumlah peserta aksi, meski jumlah pastinya berbeda-beda tergantung sumber yang dikutip. Tetapi satu hal yang jelas, ketegangan itu nyata. Apa yang telah merasuki Anwar Ibrahim? Bila dia hari ini melindungi orang yang dahulu dia ingin jatuhkan. Atau mungkin kawan-kawan, sebenarnya inilah sisi sebenar Anwar Ibrahim. Seorang yang hipokrit, seorang yang penipu, seorang yang melindungi. Ada bukti yang ada maksana, kita tangkap. Anwar khianat kepada bangsa. This is Anwar Ibrahim. Dia bukan saja pengkhianat kepada negara, dia bukan saja pengkhianat kepada bangsa, tetapi dia juga pengkhianat kepada agama. So Anwar Ibrahim ni dia pengkhianat. Seperti mana yang kita tahu semua, selepas daripada pilihan raya Sabah, DAP telah kalah teruklah di PRN Sabah. Jadi DAP buat satu move yang mana nak luluskan sijil UDC. Tak tahulah sebab dibayar ke ataupun memang watak dia memang buang ke ataupun keturunan dia memang pengkhianat. Negara Islam Malaysia lu hebat. Lu hebat banget. Lu punya 5 Perdana Menteri dalam 15 tahun terakhir. Dari 5 itu 4 korupsi. Masuk penjara. Gila ini barang. Gila. Jadi buat teman-teman ya yang merasa tersinggung, kenapa sih Indonesia prestasi korupsinya nomor wahid di dunia? Jangan khawatir, ada lawannya sekarang, yaitu negara Islam Malaysia. Tapi sekarang kita berada dalam bahaya guys, negara Indonesia akan dibalap sama negara Islam Malaysia yang sudah secara konsisten itu memenjarakan orang nomor 1 di negaranya dalam 15 tahun terakhir. Sekarang tahun 2025 guys, dalam 15 tahun terakhir itu ada 5 Perdana Menteri di Malaysia. Dari 5, 4 masuk penjara kasus korupsi. Ini gila nih. Selama ini kita kira negara Indonesia udah paling hebat. Di tengah panasnya demonstrasi ini, muncul isu yang jauh lebih sensitif daripada sekadar kenaikan harga barang. Persoalan perbatasan Sabah. Media sosial Malaysia tiba-tiba diramaikan tuduhan bahwa pemerintah telah menyerahkan 5.207 hektar lahan di perbatasan Sabah kepada Indonesia. Angka itu viral, narasinya menyebar cepat, emosinya membesar. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar soal penyerahan wilayah atau ada cerita lain di baliknya? Menurut kamu, apakah demonstrasi ini murni dipicu persoalan ekonomi atau ada agenda politik yang lebih besar yang sedang dimainkan? Disinilah cerita berubah drastis. Ketika isu 5.207 hektar itu viral, oposisi langsung bergerak. Sejumlah tokoh politik menuding pemerintah melakukan pengkhianatan terhadap kedaulatan negara. Nama Anwar Ibrahim kembali menjadi pusat badai politik. Namun laporan media lokal menyebut Anwar secara terbuka membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan tidak ada penyerahan kedaulatan. Menurut pemerintah, yang terjadi adalah penyelarasan garis batas berdasarkan kesepakatan bilateral yang telah lama dirundingkan. Artinya, ini disebut sebagai penyesuaian teknis perbatasan, bukan penyerahan tanah begitu saja. Isu ini juga dikaitkan dengan penyelesaian batas wilayah yang menyentuh kawasan Kalimantan Utara serta perdagangan timbal balik kedua negara.
Pemerintah Malaysia menekankan bahwa seluruh proses berjalan melalui mekanisme resmi dan perjanjian yang sah. Namun dalam politik, penjelasan resmi tidak selalu cukup untuk meredakan gelombang persepsi. Setakat sekarang pun tidak pernah memberitahu keuangan yang sebenar berapa yang hasil diterima daripada Sabah dan Sarawak. Kita masing-masing sejalan. Tanpa Sarawak, tanpa Sabah, tidak ada Malaysia. That is a very, very important point. Tidak ada Sarawak, tidak ada Sabah, tidak ada Malaysia. Sarawak lah. Sabah lah. Kalau kata Sabah nak diambil oleh Indonesia, ambillah. Selagi Sabah masih di dalam persekutuan Malaysia, Sabah tidak akan pernah dapat hak 100% seperti yang termaktub dalam perjanjian Malaysia 1963. Ketika isu perbatasan mencuat, wilayah Sabah dan Sarawak kembali menjadi pusat perhatian. Mengapa? Karena sejak lama dua wilayah di Borneo ini memiliki dinamika politik yang berbeda dibandingkan semenanjung Malaysia. Ini bukan hanya soal batas negara, tetapi juga soal sumber daya. Minyak dan gas dari Borneo menyumbang porsi besar bagi pendapatan nasional. Di sisi lain, tuntutan pemenuhan hak-hak sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Malaysia 1963 kembali mengemuka. Banyak tokoh dari Sabah dan Sarawak merasa kontribusi mereka belum sepenuhnya sebanding dengan pembangunan yang diterima. Wacana otonomi yang lebih luas, bahkan referendum, sesekali muncul dalam diskursus politik lokal. Maka kembali ke pertanyaan awal, apakah Malaysia sedang kehilangan wilayahnya? Tidak ada bukti resmi yang menunjukkan adanya penyerahan kedaulatan. Yang terlihat adalah konflik narasi, krisis kepercayaan, serta tekanan ekonomi yang memperbesar setiap percikan isu menjadi api politik. Kini masa depan politik Malaysia sangat bergantung pada satu hal, kemampuan pemerintah meredakan ketegangan tanpa memperlebar jurang polarisasi. Menurut kamu, apakah ini hanya badai politik sesaat atau tanda perubahan besar dalam lanskap politik Malaysia? Situasi politik Malaysia hari ini adalah kombinasi dari demonstrasi di Kuala Lumpur, isu Sabah dan perbatasan, tuntutan otonomi, hingga bayang-bayang kasus korupsi masa lalu. Semua menyatu menjadi ujian besar bagi Persatuan Federasi Malaysia. Kita akan terus memantau bagaimana perkembangan ini memengaruhi stabilitas regional dan hubungan Indonesia ke depan. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan di video berikutnya.